liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul masyariqi wal maghrib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum waskuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Wa salatu rasuli wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, berkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibul Karim, penghulu alam dunia dan akhirat, seorang manusia pilihan, manusia agung yang kemuliaan dan keagungannya dimuliakan oleh yang maha agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin betul di dalam akidah kita, kita semua akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yakin gak kita dapat syafaat di dunia akhirat nih? Yakin, mesti yakin. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sebagaimana keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, keyakinan kita beragama Islam, beriman kepada Allah, itu yang kita tanamkan di dalam diri kita. Keimanan yang menusuk ke dalam jantung diri kita, bahkan ke dalam tulang sumsum diri kita. Itulah syafaat yang selalu kita harap-harap. Betapa tidak pada saat ini, di zaman pandemi ini zaman gini ya Pak yang disebutnya zaman pandemi, karena dulu mah nggak ada ya, lagi tahun 3 tahun yang lalu nggak ada pandemi. Pada sekarang 2 tahun ini, 2 tahun pandemi. Di zaman pandemi ini siapapun orang tuh ya, berharap, bermohon, bermunajat kepada Allah agar dia dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iman seorang muslim jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman, yang mereka andai kata kita didudukkan, duduk bareng bersama mereka, dihadapkan dengan orang-orang kafir, satu diberikan pertanyaan, apa bedanya iman kita dengan orang kafir? Jawabannya dia nggak punya iman, itu saja. Artinya kalau orang Kristen itu, orang Nasoro itu, dia kenal, ditanya siapa Tuhan kamu, ya Allah, sama dia itu beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan dia tuh dipanggil orang kafir. Tapi ketika didudukan bareng bersama, di zaman sekarang ini ada satu keyakinan yang ada di dalam diri kita. Kita gantungkan diri kita hanya takut kepada Allah, tidak takut pada corona. Itu iman orang muslim, iman orang yang beriman, yang dimiliki oleh umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan itulah yang membentengi diri kita. Keyakinan itulah yang selalu ada di dalam diri
Karena itu keimanan kita yang ada di dalam diri kita selalu dan senantiasa kita jaga dengan berharap daripada syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda kita ini mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang takut, tapi keimanan kita karena ada iman, yakin ada Allah, ada Rasulullah, Dia Allah yang menjaga kita, Dia yang memelihara kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dia Allah yang menciptakan langit, Dia Allah yang menciptakan bumi, Dia pula yang menguasai, Dia pula yang menjaga beserta isinya, termasuk kita. Kita dijaga oleh Allah, tapi ada satu syarat. Ada satu syarat kita itu ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurukum waskuruni wa la takfurun. Ingat kamu, ingat kita kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, kita zikir. Banyak kita berzikir. Jangan kita jauh dari masjid, jangan kita jauh dari musola. Nih, kumpul-kumpul kita ini mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah akan menjaga kita. Hati yang selalu senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah pun senantiasa ingat kepada kita. Jadi tidak ada keraguan di dalam diri kita. Banyak saudara-saudara kita nih pemandangan yang sangat fenomenal di zaman sekarang ini. Kita datang ke masjid, ke musola ini di Jakarta, Pak. Di Jakarta, kalau sini enggak kali. Enggak. Itu masjid dikasih tanda silang gitu. Kita suruh jaga jarak jauh-jauh. Kita tuh enggak boleh deket-deketan. Padahal ajaran Rasulullah kita disuruh rapat di dalam ibadah, di dalam sholat kita. Sebagai salah satu simbol kekuatan Islam tuh apabila dia bersatu. Ini kadang-kadang juga habis sholat, imamnya baru antasalam, makmumnya habis sudah. Habis. Takut duluan semua udah. Pada ketakutan duluan, takutnya melebihi ketakutan dia sama Allah. Padahal corona itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Jadi jangan kita takut dengan corona, tapi takutlah kita di dalam ajaran akidah kita, takutlah kita kepada Allah. Sebenarnya takut corona apa takut mati ya Pak? Hah? Takut corona atau takut mati? Mati. Orang yang beriman, orang Islam, mati wajib. Kan keyakinan kita itu kan mati kita bakal masuk surga, ya kan? Mati kita di dalam masjid, mati kita dalam musola, mati kita lagi berzikir nih, husnul khotimah. Itu kan yang kita minta, ya kan? Yang kita minta. Tapi kenapa kita itu mesti takut jaga jarak? Kenapa? Karena akidah kita dikoyak-koyak, goyang kita, iman kita baru digoyang segini aja. Semuanya masjid udah mulai kosong, musola udah mulai kosong. Yang ada yang udah tua dikit, yang udah tuaan, yang masih muda minggir semua, yang sehat-sehat takut semua dengan corona. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan kita ini dijaga semua ya. Ya, tadi kan kita di azkuruni azkurukum. Kalau kita ingat sama Allah, maka Dia Allah akan ingat sama kita. Jaga kita artinya itu.
Man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa yang takut dia sama Allah, hanya sama Allah, maka Allah yang menjadi penjaga pelindungnya, menjadi tirainya. Bukan masker. Kalau masker mah ya itu syariat saja. Syariat saja. Karena itu orang kalau mati, dia tuh mati bukan karena corona, bukan. Orang mati itu bukan karena corona. Orang mati nih sekarang tuh ya bukan karena corona, bukan. Bukan juga yang sakit jantung tuh, bukan karena dia sakit jantung dia mati, bukan. Bukan karena itu sakit ginjal, pun banyak orang sekarang tuh cuci darah, itu kan. Bukan karena cuci darahnya, tapi sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, sudah ditentukan oleh Allah di dalam kudrat dan iradatnya Allah, bahwa kita sekarang ini bakalan mati di zaman ini. Ya, andai kata saudara kita mati di zaman ini terkena corona, bukan karena corona, tapi takdir mati dia karena corona. Belum ketabrak, belum tentu mati, udah kepalanya udah pecah. Tapi kalau sudah ya ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, lagi enak banget kita ngobrol begini nih, malaikatul maut datang nemuin kita, diperintah sama Allah, udah cabut aja nyawanya dia, mati kita lagi duduk, bahkan kita lagi makan, ini masih ada gerak, lagi tidur, banyak orang tuh lagi tidur mati. Kenapa tidak dicatat? Yang tidur mati, yang lagi ngopi mati, yang lagi jalan mati. Dan kan banyak orang jalan kesandung mati. Ya, seperti almarhum ini kan masuk ke kamar mandi, jalan dia ke kamar mandi, begitu tadi ya. Kenapa? Lah iya, nggak berangkat kan dia, mati. Jadi kita yakin kematian itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Dia yang menciptakan kematian, dia pula yang menciptakan kehidupan. Kok terbalik? Nggak terbalik. Karena siapa yang mau mati? Nggak ada yang mau mati. Yang sakit, nih yang sakit, yang udah sakit ditanya mau sembuh, mau, pengenlah sembuh. Nggak ada yang lagi sakit pengennya mati. Nggak ada. Hanya orang yang nggak normal aja pemikirannya. Kalau dia tuh mau mati, nggak ada. Begitulah fenomena yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Kita bersyukur kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang beriman. Dijadikan umat Nabi Muhammad yang salah satu syafaatnya tadi di dunia kita dijaga. Ini kumpul-kumpul begini nih, kita kumpul-kumpul begini. Ini kan kalau mau protokol kesehatan kita ini udah salah ini. Mana PT? Ada PT nggak? Lo PR tadi ngumpulin? Mana PT? Tanggung jawab ya. Udah lapor ya sama lurah ntar nih. Jadi kalau menurut protokol kesehatan udah salah ini kita. Tapi kita ada keyakinan kita ini dapat syafaat Rasulullah. Lagi kumpul-kumpul begini nih, lah coronanya kalah. Kenapa tadi? Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Hai Ahmad, kan begitu. Engkau adalah hambaku. Tadi kamu doa, berwasilah, bertawasul sama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kita sebut nama guru kita, para kekasih Allah. Seperti Abah tuh, berkumpul di Syekh Abdul Jalani, tadi disebut juga Syekh Abdul Karim Samani Madani, disebut semua itu orang-orang alim besar yang dia tuh punya keramat, punya kemuliaan di mata Allah. Apabila disebut namanya, Allah muliain orang itu. Kalau diniatkan untuk satu hajat, maka hajatnya dijamin sama Allah dikabul, karena doanya itu dipandang ada nama kekasihnya. Apabila dia berdoa, bermunajat untuk satu kampung, satu negeri, ini negeri apa ya? Negeri Depok. Negeri Depok, satu negeri Depok ini dijaga sama Allah. Satu keyakinan, al-yakin.
Al ilmu guru. Kalau sudah kita yakin pasti kita dijaga sama Allah. Itu masalahnya yang jadi permasalahan ini, kita keyakinan kita ini ya lebih besar takut kita sama keyakinan kita sama Allah. Lebih takut kita sama makhluk ciptaannya. Padahal mah kita tahu tuh yang namanya apa, corona ya, corona itu dia tuh makhluk ciptaan Allah yang masih bisa dilihat, Bagaimana ngeliatnya? Bapak udah ketemu Pak? Belum? Ustaz Kiai udah pernah ketemu? Belum pernah. Bapak yang lain udah pernah ketemu sama corona? Belum kan? Cuma katanya, rasanya kalau itu sakit bahaya itu katanya. Tapi dia itu makhluk ciptaan Allah yang masih bisa dilihat. Bagaimana ngeliatnya? Dengan alat mikroskop masih bisa dilihat. Nggak perlu takut sama dia tuh. Tapi ada lagi makhluk ciptaan Allah yang gaib, setan, ya kan? Kita lebih takut lagi sama setan kadang-kadang, ya kan? Itu setan itu kalau lagi nyerupain, ada jadi kutil anak, ada jadi genderuwo. Ya. Tapi setan yang paling bahaya itu bukan genderuwo, bukan kutil anak, bukan. Setan yang bahaya itu setan manusia. Setan lo jangan katakan begitu. Itu yang bahaya. Allah karim. Itu setan. Ada lagi makhluk ciptaan Allah yang gaib yang nggak bisa dilihat, malaikat. Kalau gaibnya itu setan, masih banyak orang lihat. Kan setan juga pengen top juga, pengen jadi artis dia. Dia nemplok di pohon. Ada lagi yang ngaku kesurupan, saya ini setan ini, yang kata dari ini. Gua kagak mau pergi, jangan kayak gitu. Kalau kagak dikasih kopi hitam sama putih, mau kopi ada putih, nggak ada. Susu. Itu setan pengen ngetop juga. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang gaib. Ya. Dia itu sejak awal diciptakan oleh Allah, dia itu makhluk yang paling taat. Kalau dia disuruh sujud dia itu sampai kiamat sujud. Wujud. Malaikat nggak pernah ngaku jadi setan, benar nggak? Ada nggak malaikat dalam cerita di Al-Quran asbabun nuzul asbabun nuzulnya? Malaikat itu mengaku jadi setan, nggak pernah. Tapi setan ngaku jadi malaikat. Setan ngaku jadi Allah. Bahasa setan loh, kan begitu dia kata. Setan loh, hati-hati kalau manusia udah memiliki hati setan. Ya Allah ya Rasulullah, lebih hina lagi daripada setan yang sesungguhnya. Itu kan setan sifatnya yang ada pada diri manusia. Allah yang maha gaib. Kalau malaikat pun pernah dilihat, ya setan apa lagi? Tapi Allah yang maha gaib, gaibnya tidak serupa dan tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Karena malaikat ciptaannya, setan ciptaannya, corona ciptaannya. Gaibnya Allah, ya, hanya kita di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita. Kalau kita nggak bisa ngelihat Allah, ya, maka yakin kita melihat Allah, ngelihat kita, ndelengin kita. Makanya kita tuh di mana aja kita perlu yakin ada Allah. Anta'lama anallaha sahiduka haitsu ma kunta. Kita lagi jungking kek, lagi jingkrik kek, lagi lari, lagi ngumpet, dia Allah menyaksikan kita. Dialah Allah yang selalu senantiasa menjaga kita, yang memelihara kita. Jadi tidak ada gelisah, nggak ada takut. Itu orang-orang beriman begitu, karena yakin ini ujian dari Allah, datangnya dari Allah. Begitu pula nih kematian itu ujian yang datangnya dari Allah. Jadi nggak ada gelisah, nggak ada itu sedih berlarut-larut, itu nggak ada. Diajarin kita ini, walaupun kematian ini orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, ibu kita, istri kita, anak kita, ataupun orang tua kita. Ada anak muda ada nggak? Pacarnya mati, jadi sayang banget. Mati juga, saya bilang mati.
Mati dia. Walaupun dia sayang banget, pasti bakalan mati. Tidak bakalan dia sedih. Diajarin sama Rasulullah. Bahkan pernah diriwayatkan satu kali waktu datang seorang sahabat itu bertanya, datang Rasul sahabat itu menemui Rasulullah. Udah malam belum sini? Udah kali ya? Belum 9. Pernah satu kali seorang sahabat datang nemuin Rasulullah, ya Rasulullah, lagi malam saya ngimpi ketemu bapak saya. Yang di dalam mimpi itu saya saksikan seperti di dalam satu masjid atau di dalam satu majelis yang penuh dengan para sahabat daripada orang tua saya dalam keadaan hiruk pikuk, yang mereka semua itu dalam keadaan gembira sambil membawa hadiah tentengan seolah-olah baru pulang dari walimah. Sahabat cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, tapi saya dapati bapak saya dalam keadaan sedih, bermuram burja, ada di pinggir, di pojokan luar halaman masjid. Ya Rasulullah, tolong kau takwilkan mimpi saya. Rasulullah nanya, hal garata syai'un minal qur'ani hadiyatan li qalbi. Anak muda, sahabatku, apa yang udah kau kirimkan, kau hadiahkan bacaan Quran daripada. Jadi kita doakan apa yang sudah kau buat, yang sudah kau kirimkan bacaan Al-Quran untuk bapakmu. Begitu Rasulullah. Sahabat menjawab, belum ada ya Rasulullah. Pulang. Suruh pulang sama Rasulullah. Pulang sana, kamu doain bapak kamu kirimin Fatihah. Gitu. Ya seperti yang tadi kita baca tuh, kita lakukan. Itu kan pekerjaan daripada guru kita. Ya kalau guru kita Abah tuh, guru kita tuh apa, Hamzah bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi ada yang tahu nggak ya? Kau juga sama. Sampai yang tahu, guru kita itu Al-Alim Al-Alama Al-Arif bin Syekh Kabir Sultanul Aulia Sini Syekh bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang dia tuh punya guru ruhaniah. Yang dia itu gurunya Syekh Musleh Meranggan Semarang. Dia punya guru namanya Syekh Musleh Meranggan Semarang. Syekh Musleh Meranggan Semarang punya guru lagi, Syekh Abu Karim Al-Bandani. Syekh Abu Karim Al-Bandani punya guru lagi, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Punya guru lagi, namanya Syekh Samsudin, semua Murad, Syekh Abu Patah, Syekh Usman. Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Hisamuddin, Syekh Walid, Syekh Nuruddin, Syekh Salahuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Satak, Syekh Abdul Aziz, Sultanul Aulia, Sayyidina Syekh Abu Bakar Al-Jalani. Gurunya juga berarti kalau gitu. Sampai kepada cucunya Zainal Abidin, sampai kepada menantu daripada Rasulullah Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Sayyidina Ali kan gurunya Rasulullah. Nah itulah gurunya, guru yang sampai kepada Rasulullah. Berarti kita ini kan, mengikuti ajaran daripada Rasulullah. Pekerjaan kita pada malam hari ini mengikuti pekerjaan daripada Rasulullah. Kemudian dia pulang untuk anak muda, dia baca Quran, dia niatin, dia hadiahkan untuk orang tuanya sampai ketiduran. Mimpi dia anak muda, mimpi yang kedua, tapi kali ini mimpinya berbeda. Dia dapati bapaknya itu di dalam suasana yang berbeda, tetap dalam keadaan hiruk pikuk, tapi dia dapati bapaknya dalam wajah yang ceria, dalam wajah yang bergembira, sambil memeluk daripada anaknya. Bingung nih sang anak, nanya dia sama bapaknya, Pak, kalau kemarin saya dapati bapak itu dalam keadaan sedih, bermuram durja, tapi kenapa bapak pada malam hari ini kok saya dapati seakan-akan ini dalam keadaan bahagia, seakan-akan orang yang paling mendapat keberuntungan di dunia? Jawab ayahnya apa? Betapa tidak.
Terima kasih wahai anakku atas kiriman hadiah bacaan Qur'anmu. Inilah bentuk hadiah yang kau berikan, berupa tentengan yang dibawa daripada abahnya, daripada bapaknya, daripada anaknya itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan kepada kita, tidak ada yang sia-sia apa yang tadi kita kerjakan, yang kita baca. Bacaan Fatihahnya langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan suratul Yasinnya pun menjadi hadiah untuk menerangi di alam kuburnya. Begitu tahlil, zikir dan tahmidnya, maulid salawatnya menjadi peneman semua di alam kuburnya, menjadikan bidadari yang penuh dengan senyum untuk menghibur daripada si ahlul kubur. Inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu keyakinan, walaupun orang yang paling kita cintai banget, yang paling kita sayangin banget, ya tetap saja karena ada ajaran Rasul, ada ikutan kita sama Rasulullah. Kita memang nggak ketemu sama Rasulullah. Rasulullah tinggalin sama sahabatnya. Rasulullah tinggalin sama sahabatnya sama sahabatnya, sampai para tabiin, para ulama salaf, ulama khalaf, sampai pada mursyid, guru-guru, ya, sampai pada ustadz kiai, ya, yang di tempat di kampung ini nih, ya ustadznya kita ikuti, kita hormati dia karena dia adalah warasatul anbiya, pewaris tahta kebesaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung ini bakalan gelap. Kampung ini bakalan gelap kalau gak ada ustaz, gak ada kiai, gak ada habaib, gak ada ulama. Negeri ini pun bakalan gelap. Semua bakalan ketakutan. Semua bakalan berlari. Bila khusus di zaman pandemi ini, kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada kiai, tidak ada ustaz. Karena itu deketin kiai, deketin ustaz, ya, kumpul sama-sama kita bareng. Kalau ditelepon, kita lagi telepon nih, ada bisnis, betulan bisnisnya ini kita hitung-hitung keuntungannya 5 miliar. Ada yang mau nggak? Bisnis keuntungannya 5 miliar, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, kasih saya aja dah. Di telepon amarkan bisnisnya, gol. Ahmad, bisnis kita gol. Lu kemarin langsung gitu kita. Ya walaupun lagi makan, lagi duduk, lagi tidur sama istri juga kita tinggal. Dengan begitu, ya kan? Dipanggil kita sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Doa aja jangan. Apalagi sekarang gini, jaga jarak, jangan dekat-dekat masjid, ya, jangan berkerumun, takut semua. Ya. Jadi kita lebih taat sama panggilan sama urusan duniawi kita daripada kita panggilan Allah. Padahal dia Allah yang jaga kita, yang lindungin kita. Ya, dia yang menciptakan kita, yang memberikan kebahagiaan segala sesuatu apapun. Dialah Allah. Ya, jadi jangan kita takut, kita melebihi takut kita sama Allah. Mudah-mudahan hati kita ini ya memiliki satu keyakinan, kekuatan, ya, yang yakinan dan kekuatan itu merujuk bermuara kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja kali ya. Ya sedikit aja ya. Takutnya udah kemalaman ini, saya juga nggak tahu nih. Saya ini gimana sih sebenarnya, saya juga nggak tahu nih. Gang apa, saya kira-kira ada masuk gang kubur saya. Masuk di gang kubur kemarin, masih gang kubur. Ya, kiranya itu saja dari saya. Saya kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian dari tausiah yang disampaikan, mudah-mudahan
dan dapat mengamalkannya dalam keseharian kita. Baik, rangkaian demi rangkaian telah sama-sama kita